Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi di media aparatur. Kali ini saya akan menyampaikan informasi berita terkait misinformasi antara Panselnas dan Panselda untuk P3K tahap 2 ini yang tidak memenuhi syarat atau TMS dalam seleksi administrasi. Nah, di sini disampaikan di judul mengenai berita instruksi dari Kemenpan diabaikan oleh Panselda. Ini artinya ada miskomunikasi antara Panselnas dan Panselda terkait kenapa honorer masih ada yang TMS di tahap 2. Dan ini nanti saya akan sampaikan informasi ini, silakan Bapak Ibu simak sampai selesai. Dilansir dari cpnn.com, instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar panitia seleksi daerah tak memberikan label tidak memenuhi syarat kepada honorer yang ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 dianggap sepele. Sebab dalam kenyataannya Panselda masih banyak menjadikan honorer TMS saat seleksi administrasi. Para honorer TMS ini tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2 sehingga kesempatan mereka menjalani ASN tidak ada lagi. Seleksi P3K tahap 2 memakan korban. Di Kota Malang masih ada TMS. Saya juga TMS, padahal saya honorer K2. Kata Pemda Sebayang honorer K2 teknis di Palembang kepada JPNN. Pemda mengaku kaget saat diberitahu Panselda penyebab dirinya TMS, yakni karena tidak masuk di dalam database BKN. Menurut Pemda, hal tersebut mencemarkan nama baiknya karena dia nyata-nyata ada di database BKN. Pemda juga disebut tidak ada pengalaman kerja. Hal itu membuat Pemda sangat kecewa karena Panselda Palembang tidak mengimplementasikan permintaan Kemenpan. Pemerintah pusat sudah berbuat banyak tetapi mental di daerah, akhirnya honorer yang dikorbankan, ucapnya. Saat ini, kata Pemda, honorer K2 dan non K2 database PKN hanya meminta kebijakan untuk mereka. Jangan sampai Pemda memberhentikan honorer TMS P3K tahap 2 karena dianggap tidak ikut seleksi. Sebelum Kemenpan meminta pemerintah daerah atau Pemda berhati-hati dalam menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2. Diupayakan agar Pemda sebagai Panselda mengakomodasi honorer yang sudah mendaftar seleksi P3K tahap 2. Panselda, kami imbau berhati-hati menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2. Tolong jangan persulit mereka dan harap mereka dibantu, kata Deputi SDM Menpan RB Abbas Subagja saat seleksi administrasi P3K tahap 2 berpangkat. Kemenpan RB lanjutnya berharap Pemda menghindari pemberian label TMS kepada honorer. Berikan kesempatan kepada para honorer, apalagi yang masuk database PKN, untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Sebab syarat utama mereka diangkat menjadi ASN P3K maupun P3K paruh waktu ialah harus ikut seleksi. Panselda juga memberikan label TMS karena alasan tidak ada anggaran. Biarkan mereka ikut seleksi dahulu, pengangkatannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemda. Dia mencontohkan bila Pemda hanya siap mengangkat separuh dari jumlah honorernya, maka sisanya dialihkan ke P3K paruh waktu. Besaran gaji P3K paruh waktu sama seperti yang diterima saat menjadi honorer. Sementara untuk jam kerja, Pemda diberikan kewenangan untuk mengaturnya. Kemenpan RB tidak mengatur jam kerja P3K paruh waktu. Semuanya tergantung kebijakan Pemda dengan catatan jangan ada PHK, tegasnya. Jadi apa yang ada di berita ini Bapak Ibu ini hangat dibicarakan ya, karena khususnya di Palembang ini ada beberapa honorer yang disinyalir tidak terdaftar di BKN, database BKN, namun pada kenyataannya seperti yang ada di berita ini, saudara Penda ini sudah terdaftar di database BKN. Namun di situ ada misinformasi atau miskomunikasi antara Panselnas dan Panselda bahwa honorer yang TMS ini tidak bisa diupayakan untuk mengikuti seleksi ya.
Jadi untuk Bapak Ibu yang memang TMS, selain Bapak Ibu mengajukan, silakan kewenangan dari Panselda ya, itu Bapak Ibu koordinasikan di BKPSDM. Solusinya seperti itu. Karena memang instruksi dari pusat, khususnya Menpan RB, itu setidaknya bisa diminimalisir ketika ada yang TMS. Itu bisa diupayakan oleh BKPSDM atau Panselda ya. Jadi silakan Bapak Ibu konsultasikan jika TMS ke bidang kepegawaian yang ada di BKPSDM. Kemudian Bapak Ibu juga harus memberikan sanggahan ya, agar ada komunikasi gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu ini yang TMS bisa memenuhi syarat dan bisa mengikuti tes CASN dengan lancar ya dan lulus. Mungkin itu saja. Terima kasih yang udah subscribe channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.